Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, sungguh sukacita. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam sarapan rohani GKPB Jemaat Galang Miniang Abian Base. Sebelum kita memulai hari kita pada hari ini, mari kita persiapkan hati pikiran kita didasari dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa di pagi hari ini, anugerah baru pemberian-Mu. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan ketika kami beristirahat tadi malam. Pun demikian juga dengan hari-hari kami sebelumnya, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Tuhan, kami akan memulai segala kegiatan, tugas dan tanggung jawab kami pada hari ini. Namun kami rindu untuk mendasari kehidupan kami hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Roh Kudus melawat kami, sehingga kami diberikan roh hikmat kebijaksanaan untuk memahami kebenaran firman-Mu, terlebih melaksanakannya di dalam kehidupan kami hari ini dan hari-hari ke depan. Tuhan, berfirman-Lah bagi kami hari ini, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini yang menjadi dasar kita diambil dari kitab 1 Samuel 2 ayat 2. Demikian firman Tuhan, tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Dan dari 1 Korintus 3 ayat 11, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Hari ini Selasa 8 Maret 2022, firman Tuhan diberikan tema dasar iman orang percaya. Di dalam Alkitab, iman Kristen seringkali diibaratkan sebagai sebuah dasar bangunan. Sebuah bangunan haruslah memiliki dasar. Dasar inilah yang menentukan seberapa kuat bangunan ini dapat bertahan dalam berbagai keadaan. Jikalau dasar bangunan ini lemah, maka semegah, semewah apapun bangunan tersebut didirikan di atasnya, tidak akan dapat bertahan dengan lama. Dasar bangunan ini adalah sebuah kiasan untuk menggambarkan kehidupan manusia yang membutuhkan sebuah dasar bagi keyakinannya. Dasar yang kuat yang dapat membuat seseorang bertahan di dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupannya, sedangkan dasar yang lemah sebaliknya akan membuat seseorang itu mudah tergoyahkan dan menjadi rapuh. Sebagai seorang Kristen, kita pun memiliki dasar iman yang membantu kita menghadapi pergumulan dan pencobaan di dalam perjalanan kehidupan kita. Dasar iman orang Kristen ialah Yesus Kristus, seperti firman Tuhan sampaikan tadi. Iman kepada Yesus adalah penopang hidup seorang Kristen. Namun, iman kepada Yesus ini tidak bersifat pasif, sebaliknya bersifat aktif dan bergerak. Artinya, seorang yang beriman kepada Yesus akan melalui tantangan dan cobaan. Di dalam pergerakan ini, ia akan berhadapan dengan berbagai keadaan sulit di dalam kehidupannya. Keadaan-keadaan sulit ini sebenarnya adalah sebuah ujian bagi ketahanan iman seseorang. Namun setiap usaha orang Kristen yang dilakukan tidak akan sia-sia sepanjang ia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Di dalam Alkitab kita banyak melihat atau dapat banyak belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang tentang iman, yang mampu melihat perbuatan Tuhan yang menakjubkan dan diberkati oleh Tuhan oleh karena iman mereka. Musa memiliki iman kepada Tuhan dan melalui bimbingan Allah, Musa mampu mengatasi setiap tantangan, rintangan dan pembatasan-pembatasan oleh Raja Firaun, sehingga Musa berhasil memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Abraham, pastilah kita tahu semua sebagai bapa orang beriman. Abraham memiliki iman yang sangat luar biasa kepada Allah,
dan bersedia mengorbankan putra tunggalnya Ishak bagi Tuhan, yang pada akhirnya Tuhan sungguh menyayangi Abraham, memberkatinya, membuat keturunannya sangat banyak dan menjadi bangsa-bangsa yang besar. Di mana kita tahu sebelumnya Abraham sulit memiliki anak, bahkan sampai pada masa tuanya. Tapi Tuhan memberkatinya sehingga Abraham memiliki keturunan yang sangat banyak dan menjadi bangsa-bangsa yang besar. Ayub, tentu kita pasti ingat bagaimana pergumulan Ayub dan bagaimana Ayub memiliki iman kepada Tuhan dan mampu menjadi kesaksian bagi Tuhan melalui percobaan-percobaan yang dialaminya. Ayub dari orang yang sangat kaya, dihormati, dihargai oleh orang-orang yang di sekitarnya termasuk keluarganya, menjadi orang yang paling miskin dan keluarganya pun meninggalkannya. Tapi Ayub memiliki iman yang sungguh kuat dan teguh kepada Tuhan sehingga ia bisa menjadi kesaksian bagi Tuhan melalui pergumulan dan percobaan yang dialaminya. Tuhan semakin memberkati Ayub dan menampakkan diri kepadanya serta berbicara kepadanya dari dalam badai. Kita juga bisa belajar dari perempuan Kanaan dalam kitab Matius yang memiliki iman kepada Tuhan Yesus dan percaya bahwa Tuhan Yesus mampu mengusir roh jahat yang ada pada putrinya. Perempuan ini percaya dan memohon kepada Tuhan Yesus dengan imannya dan penyakit putrinya disembuhkan. Sebagai orang Kristen, kita wajib untuk memahami kebenaran yang berkaitan dengan iman yang sejati. Sehingga apapun kesulitan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, kegagalan dalam bisnis, kemunduran dalam hidup, kemalangan dalam keluarga, kita dapat mengandalkan iman kita dan mengikuti Tuhan dengan tidak tergoyahkan, sehingga kita menjadi saksi yang berkumandang baginya dan pada akhirnya mendapatkan perkenanannya. Kita hendaknya memiliki iman kepada Yesus Kristus. Memiliki iman kepada Yesus Kristus artinya memiliki kepercayaan yang sedemikian besar kepadanya, sehingga kita mematuhi apapun yang Dia perintahkan bagi kita. Rasul Petrus berkhotbah, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Melalui iman kepada Juru Selamat dan melalui pertobatan, kita akan menjadikan karya penebusannya efektif seutuhnya dalam kehidupan kita. Melalui iman, kita juga dapat menerima kekuatan untuk mengatasi godaan, pencobaan, dan pergumulan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berfirman, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Matius 17 ayat yang ke-20. Biji sesawi sangatlah kecil, namun ia tumbuh menjadi pohon yang besar. Apa yang Tuhan kehendaki dari masing-masing kita sebagai orang Kristen adalah untuk kita memiliki iman sejati yang tumbuh setiap hari menjadi semakin besar. Namun saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tantangan kehidupan kita adalah kita mudah mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sejati dan percaya bahwa Dialah Juru Selamat kita. Namun kita masih sering mengeluh. Kita sering menjadi orang yang tidak sabar. Dan kita sering menjadi orang yang kehilangan kelemah lembutan. Kita menjadi tawar hati. Bahkan mungkin juga kita menyangkali Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami pergumulan, pencobaan di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Ini terjadi karena iman kita tidak dibangun berdasarkan pemahaman yang benar tentang Tuhan, tetapi sebaliknya berdasarkan keinginan apakah kita bisa mendapatkan berkat dan janji Tuhan atau tidak, apakah kita bisa mendapatkan keuntungan atau tidak. Inilah sebabnya iman kita kepada Tuhan tidak murni. Jadi, apakah iman sejati itu? Bagaimana iman yang sejati itu diungkapkan? Mereka yang akan disempurnakan harus melewati pemurnian. Kita dapat memahami dari firman Tuhan bahwa iman sejati merujuk kepada kemampuan untuk memelihara hati yang tunduk dan hormat kepada Tuhan di dalam keadaan apapun, dalam lingkungan apapun yang kita hadapi. Apakah kita sedang menghadapi kesulitan? Apakah kita sedang mengalami kegagalan? Apakah kita sedang mengalami sakit? Pemurnian dan tanpa menghiraukan betapa hebatnya penderitaan jasmani maupun rohani kita. Kita harus
mampu mencapai kebenaran, memahami kehendak Tuhan, dan terus berbakti kepadanya di tengah lingkungan yang telah Dia tetapkan bagi kita. Hanya orang seperti inilah yang dapat dianggap sebagai orang yang memiliki iman yang sejati. Seperti perumpamaan membangun rumah tadi, jikalau dasarnya tidak kuat, maka semegah semewah apapun rumah atau bangunan yang dibangun di atas dasar yang lemah tersebut, bangunan tersebut tidak akan bertahan. Demikian juga kita, jika kita memiliki dasar iman yang kuat, dasar iman yang dipercaya kepada Kristus yang aktif, yang selalu tumbuh setiap saat, setiap waktu, semakin besar, maka kita akan bisa menjadi orang-orang Kristen yang memiliki iman yang sejati. Kita sungguh harus belajar dari pengalaman Musa, Abraham, Ayub, dan tokoh-tokoh lain di dalam Alkitab, agar kita dapat lebih memahami apa itu iman yang sejati. Jika kita ingin memiliki iman yang sejati, maka kita harus mengakui kekuasaan Tuhan di dalam hidup kita seutuhnya, sepenuhnya. Kita harus memahami maksud Tuhan yang seksama dan sesungguhnya di dalam setiap kehidupan kita. Kita dapat memperoleh sesuatu dari segala hal yang kita lalui hanya dengan dasar kepercayaan kita kepada Tuhan, bukan karena kekuatan dan kemampuan kita. Oleh karena itu kita harus selalu bertahap mengasah iman kita dengan berdoa dan dekat kepada Tuhan melalui persekutuan kita, lalu melalui doa-doa kita. Orang-orang yang hidup dalam dasar iman yang benar tidak akan pernah diombang-ambingkan oleh kehidupan, sehingga ia tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ia akan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kehidupan kita pun demikian. Iman yang sejati memampukan kita terus bertumbuh selaras dengan kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini sungguh mengingatkan kami kembali bagaimana iman kami harus tumbuh menjadi iman yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena sesungguhnya ya Tuhan, kami sangat membutuhkan iman dalam pengharapan kami, di dalam kami menghadapi setiap pergumulan kehidupan kami. Kami rindu Tuhan Roh Kudus menolong kami untuk hidup di dalam iman dan pengharapan kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman-Mu hari ini Tuhan menjadi rema di dalam hati kami yang mendasari kehidupan kami hari ini dan seterusnya, agar kami memiliki iman yang bertumbuh di dalam pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan ini sungguh menjadi semangat, menjadi kekuatan di dalam kita melanjutkan kehidupan kita dengan dasar iman yang teguh hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Shalom.